Halo semua, selamat datang di Delete Channel. Kali ini kita akan membahas cara memahami cermin cembung, sifat, bayangan, ruang. Sifat cermin cembung. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya atau disebut divergen. Yang kedua, karena sifatnya yang menyebarkan cahaya dan titik fokusnya ada di belakang cermin, nilai fokusnya negatif. Jadi ini adalah kekhususan cermin cembung. Kalian jangan lupa, kalau melakukan perhitungan dengan cermin cembung, maka nilai fokusnya negatif. Yang ketiga, sifat bayangan yang dipantulkan pada cermin cembung bersifat maya, semu, tegak, dan diperkecil. Ukuran bayangan lebih kecil dari benda asli. Ruang cermin cembung. Bila kita lihat, di depan cermin cembung itu hanya ada satu ruang, ruang 4. Sedangkan ruang 1, ruang 2, ruang 3 berada di belakang cermin cembung. Tetapi jumlah ruang, letak benda, dan letak bayangan sama dengan cermin cekung, selalu sama dengan 5. Bila kita mengulas sedikit mengenai cermin cekung, maka kita bisa lihat bahwa di depan cermin cekung ada 3 ruang. Ruang 1, 2, dan 3. Sedang di belakang cermin cekung cuma ada satu ruang. Jadi cermin cembung dan cermin cekung itu berkebalikan. Ingat ya, cermin cembung dan cermin cekung berkebalikan. Tetapi sama, jumlah dari letak ruang benda dan juga letak bayangan selalu sama dengan 5. Oke, kita lanjutkan. Sifat istimewa pertama dari cermin cembung. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari fokus. Kita lihat, ada sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari fokus. Diulangi, ada sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari fokus. Oke. Kemudian, sifat istimewa yang kedua dari cermin cembung. Sifat datang menuju R akan dipantulkan kembali dari R. Kita lihat, sinar datang menuju R akan dipantulkan kembali dari R. Diulangi, sinar datang menuju R dipantulkan kembali dari R. Oke. Kemudian, sifat istimewa yang ketiga dari cermin cembung. Sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Diulangi, sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, kita perlu memahami kita perlu memahami sifat istimewa dari cermin cembung ini untuk memudahkan kita nantinya dalam menggambar posisi bayangan cermin cembung. Oke. Jadi, pada umumnya sifat bayangan pada cermin cembung itu maya, tegak, diperkecil, terletak di belakang cermin, yaitu di antara titik pusat optik 0 dan titik fokus F, jarak bayangan lebih kecil dari jarak benda, S aksen lebih kecil dari S, dan jarak bayangan selalu bernilai negatif. Ini adalah sifat umum dari cermin cembung. Kenapa demikian? Karena cermin cembung itu, posisi benda pada cermin cembung itu hanya berada pada ruang 4. Bisa terlihat. Jadi posisi benda pada cermin cembung berada pada ruang 4. Oke. Nah, sekarang kita coba gambar posisi bayangannya ya. Kita coba menggambar posisi bayangan cermin cembung dengan menggunakan sifat istimewa yang tadi telah kita bahas. Ada sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah dari fokus. Diulangi, ada sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah dari fokus. Kemudian kita menggunakan sifat istimewa lainnya dari cermin cembung. Oke, mari kita coba. Ada sinar datang menuju R, dipantulkan dari R. Diulangi, ada sinar datang menuju R, dipantulkan dari R. Nah, dengan menggunakan dua sifat istimewa dari cermin cembung ini, maka akan terbentuk garis potong di sini, antara garis coklat yang putus-putus dan garis hijau yang putus-putus. Nah, disinilah letak posisi bayangan dari cermin cembung. Jadi bisa dilihat, sifat bayangan pada cermin cembung, maya, tegak, diperkecil, terletak di belakang cermin,
yaitu antara titik pusat optik 0 dan titik fokus F, jarak bayangan lebih kecil dari jarak benda, S aksen lebih kecil dari S, dan jarak bayangan selalu bernilai negatif. Rumus cermin cembung. Mencari letak bayangan. Rumus yang pertama adalah mencari letak bayangan. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Tetapi ingat, ketika kalian menggunakan rumus ini, F-nya itu bernilai minus, karena ini adalah kekhususan cermin cembung. Jadi jangan lupa menggunakan nilai F yang bernilai minus untuk mencari letak bayangan pada cermin cembung. Kemudian rumus yang kedua, mencari perbesaran bayangan. M sama dengan S aksen dibagi S, sama dengan H aksen dibagi H. Jadi untuk mencari perbesaran bayangan, kita bisa gunakan M sama dengan jarak bayangan dibagi jarak benda, atau bisa pula tinggi bayangan dibagi tinggi benda. Tetapi kalian jangan lupa kita gunakan tanda mutlak. Kenapa kita gunakan tanda mutlak di sini? Karena F-nya bernilai minus. Ketika kita menggunakan F bernilai minus, maka S aksennya akan ketemu yang minus. Jadi kalian jangan lupa menggunakan tanda mutlak ini agar perbesaran bayangan nilainya positif. Oke, kemudian yang ketiga, mencari kekuatan lensa. P sama dengan 1/F. Ini untuk F dalam meter. Atau bisa juga P sama dengan 100/F. Ini untuk F dalam sentimeter. Oke. Jadi ini adalah 3 rumus utama dalam cermin cembung. Dan jangan lupa F bernilai minus. Oke. Terima kasih. Saya rasa itu pembahasan untuk kali ini. Apabila ada masukan, silakan tulis di kolom komentar. Untuk soal, nanti kita akan coba bahas di video terpisah. Sampai jumpa lagi.